Selamat datang dan jumpa kembali di cerita Mbak Yu Jiem. Di hari ulang tahunnya yang ke-60, ibu mertuaku memaksa aku mencuci gunungan piring sendirian saat aku sedang mual hamil muda. Bukannya membela, suamiku justru membentakku di depan banyak orang. Mereka lupa bahwa rumah mewah tempat mereka berpijak saat ini adalah milik ayah kandungku. Hari ini, kesabaran itu habis. Simak sampai akhir bagaimana aku meruntuhkan kesombongan mereka hanya dengan selembar kertas. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa. Semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar. Serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita mulai ceritanya. Suasana di kediaman mewah itu nampak sangat meriah dengan hiasan bunga melati dan lampu kristal yang bersinar terang. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Ibu Harbani yang ke-60. Wangi masakan berbumbu tajam memenuhi setiap sudut ruangan, memancing selera para tamu yang mulai berdatangan. Namun bagi Isna, aroma itu adalah siksaan yang luar biasa. Di balik kebaya seragam keluarga yang tampak anggun, wajah Isna pucat pasi. Ia sedang mengandung anak pertamanya, sebuah anugerah yang seharusnya disambut dengan sukacita. Namun kini justru menjadi beban fisik yang berat di tengah tuntutan keluarga mertuanya. Isna merasa dunianya berputar setiap kali mencium bau tumisan bawang dan daging dari arah dapur. Perutnya bergejolak hebat, membuat keringat dingin bercucuran di dahi. Tetapi ia tidak berani beranjak dari posisinya untuk sekadar duduk beristirahat. Ibu Harbani berdiri di tengah ruang tamu dengan senyum lebar, menyalami para tamu dengan angkuh seolah dialah penguasa tunggal di rumah itu. Sesekali matanya melirik tajam ke arah dapur, memastikan Isna tetap bekerja tanpa henti. Di mata Ibu Harbani, menantu hanyalah orang asing yang harus mengabdi sepenuhnya kepada keluarga suami. Ia tidak peduli meski Isna berulang kali menutup mulut menahan mual. Baginya, kehamilan bukan alasan untuk bermanja-manja. Ibu Harbani sering membandingkan penderitaan masa lalunya dengan kehidupan Isna yang dianggapnya terlalu enak. Ketegangan di rumah itu sudah terasa sejak pagi buta, saat Ibu Harbani memerintahkan Isna menyiapkan seluruh hidangan tanpa bantuan catering. Hanya dibantu oleh Mbak Iam yang juga kewalahan mengurus bagian kebersihan. Donald, suami Isna, tampak sibuk tertawa bersama rekan-rekan bisnisnya di sudut ruangan. Ia terlihat gagah dengan kemeja batiknya, namun sama sekali tidak menoleh ke arah istrinya yang mulai lemas. Isna sempat berusaha mendekati Donald untuk meminta izin beristirahat sejenak di kamar, namun Donald justru memberikan tatapan peringatan yang dingin. Donald lebih takut pada amarah ibunya daripada kesehatan istrinya sendiri. Baginya, menjaga nama baik keluarga di depan tamu jauh lebih penting daripada rasa mual yang dialami Isna. Donald adalah tipikal laki yang tidak mau ambil pusing dengan urusan domestik, apalagi jika itu harus membuatnya berdebat dengan Ibu Harbani yang keras kepala. Isna hanya bisa menarik napas panjang dan kembali ke dapur dengan langkah gontai. Di dapur, kekacauan sudah menunggu. Vina, adik ipar Isna, masuk dengan langkah angkuh sambil membawa tumpukan piring kotor bekas camilan para tamu. Bukannya membantu, Vina justru meletakkan piring-piring itu dengan kasar di meja depan Isna. Vina selalu merasa iri pada Isna karena kecantikan dan pembawaannya yang tenang. Ia memanfaatkan momen ulang tahun ibunya untuk semakin menekan Isna. Vina sering melontarkan komentar pedas tentang betapa lambannya Isna bekerja, seolah Isna adalah asisten rumah tangga yang tidak digaji. Isna hanya diam, mencoba fokus pada pekerjaannya agar tidak memancing keributan yang lebih besar di hari bahagia mertuanya tersebut. Namun, rasa sakit di perut bawahnya mulai terasa menusuk, memberikan sinyal bahwa tubuhnya sudah mencapai batas maksimal. Mbak Iam yang melihat kondisi Isna mencoba menawarkan bantuan untuk mencuci piring, namun tiba-tiba suara lantang Ibu Harbani menggelegar dari arah pintu dapur. Beliau melarang Mbak Iam membantu Isna dan menyuruh Art tersebut untuk fokus membersihkan lantai ruang tengah yang terkena tumpahan minuman. Isna terpaksa berdiri kembali di depan wastafel yang sudah penuh dengan gunungan piring kotor. Air keran yang dingin menusuk kulitnya, menambah rasa menggigil di sekujur tubuh. Isna merasa sangat terasing di rumahnya sendiri, diperlakukan seperti pelayan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung baginya. Setiap kali satu piring bersih, puluhan piring kotor lainnya datang seolah tidak ada habisnya. Isna terus menelan ludah, mencoba mengusir rasa pening yang semakin menjadi-jadi. Tante Heni, salah satu tamu sekaligus sahabat lama almarhum ayah Isna, sempat melirik ke arah dapur dengan tatapan prihatin. Beliau mengenal Isna sejak kecil dan tahu betul bahwa Isna adalah anak tunggal dari keluarga yang sangat berkecukupan.
Tante Heni merasa ada yang tidak beres dengan cara Ibu Harbani memperlakukan menantunya. Namun, sebagai tamu, beliau tidak bisa berbuat banyak selain memperhatikan dari kejauhan. Isna yang melihat kehadiran Tante Heni hanya bisa melempar senyum tipis yang dipaksakan, berusaha menyembunyikan penderitaannya agar tidak menjadi konsumsi publik. Isna tidak ingin merusak citra suaminya. Meski suaminya sendiri seolah tidak peduli jika Isna tumbang saat itu juga di lantai dapur yang licin. Malam semakin larut. Namun pesta seolah baru saja dimulai dengan acara tiup lilin dan pemberian kado. Semua orang berkumpul di ruang tengah, tertawa dan bersulang untuk kesehatan Ibu Harbani. Sementara itu, Isna masih bergelut dengan sisa-sisa lemak yang menempel di perlengkapan masak yang besar. Kakinya mulai membengkak karena terlalu lama berdiri. Sesekali ia harus berpegangan pada pinggiran bak cuci piring agar tidak jatuh tersungkur. Air mata mulai mengalir di pipinya, menyatu dengan air cuci piring yang kotor. Isna teringat pesan almarhum ayahnya untuk selalu menjadi istri yang berbakti. Namun ia mulai mempertanyakan apakah bakti harus dibayar dengan kehancuran harga diri dan kesehatan fisiknya seperti ini. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Isna tidak sengaja menjatuhkan sebuah piring keramik hingga pecah berkeping-keping. Suara pecahan itu menghentikan tawa di ruang tengah sesaat. Ibu Harbani segera menuju dapur dengan wajah merah padam, bukan karena khawatir akan luka di tangan Isna, melainkan karena piring itu adalah bagian dari koleksi kesayangannya. Makian kasar mulai keluar dari mulut mertuanya tanpa mempedulikan kondisi Isna yang sedang memegangi perutnya dengan wajah yang sudah memutih. Isna tertunduk lesu, menerima setiap kata-kata menyakitkan yang diarahkan kepadanya. Sementara tamu-tamu mulai saling berbisik melihat adegan yang tidak pantas tersebut di tengah pesta yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Isna hanya bisa terdiam saat Ibu Harbani terus menudingkan jarinya tepat di depan wajahnya. Rasa mual itu kembali menyerang dengan lebih hebat, dibarengi dengan denyutan di kepala yang seolah ingin pecah. Isna melihat Donald berdiri di ambang pintu dapur, namun suaminya itu hanya membuang muka dan kembali ke ruang tengah, seolah tidak terjadi apa-apa. Pengabaian dari Donald adalah luka yang jauh lebih perih daripada makian Ibu Harbani. Isna merasa benar-benar sendirian di tengah keramaian pesta yang mewah tersebut. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai memunguti pecahan piring satu persatu, meskipun jari telunjuknya sudah mulai mengeluarkan darah akibat tergores pinggiran keramik yang tajam dan tidak ada satupun orang yang berniat membantunya. Keriuhan di ruang tengah kembali berlanjut setelah insiden piring pecah itu mereda. Isna masih berada di dapur, berusaha mengatur napasnya yang terasa sesak. Luka di jarinya terasa perih terkena air sabun, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mendominasi. Ia berharap Donald akan datang menghampirinya, menanyakan kondisinya, atau setidaknya memberikan segelas air hangat. Namun, hingga menit berlalu, sosok suaminya itu tidak kunjung muncul. Donald seolah telah kehilangan rasa empati yang dulu pernah ia tunjukkan saat mereka masih dalam masa perkenalan. Kini, setelah mereka menikah dan tinggal bersama Ibu Harbani, Donald perlahan berubah menjadi pria yang asing bagi Isna. Pria itu kini lebih menyerupai bayangan ibunya, selalu patuh dan tidak pernah membela istrinya sendiri meski dalam keadaan terdesak. Isna memutuskan untuk mencuci tangannya dan berjalan perlahan menuju kamar, melewati kerumunan tamu yang sedang asyik berbincang. Ia harus beristirahat sejenak karena rasa kram di perut bawahnya semakin menjadi-jadi. Namun, baru saja ia mencapai anak tangga pertama, langkahnya terhenti oleh tarikan kasar di lengannya. Itu adalah Donald. Wajah pria itu tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun, melainkan kemarahan yang tertahan. Donald menyeret Isna sedikit menjauh dari jangkauan pandangan tamu, lalu membisikkan kata-kata yang menusuk jantung. Donald memarahi Isna karena dianggap telah merusak suasana pesta dengan kecerobohannya menjatuhkan piring. Bagi Donald, kesalahan kecil Isna adalah noda besar bagi reputasi keluarganya di depan para kolega yang hadir malam itu. Isna mencoba menjelaskan dengan suara lirih bahwa kepalanya sangat pusing dan perutnya terasa kram hebat. Ia memohon agar diizinkan berbaring sebentar saja di kamar. Namun, Donald justru mencibir dan mengatakan bahwa Isna hanya mencari-cari alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai menantu. Donald mengingatkan Isna bahwa Ibu Harbani sudah sangat berbaik hati mengizinkan Isna tinggal di rumah besar itu, sehingga Isna harus membalas budi dengan pengabdian tanpa batas.
Kata-kata Donald tentang membalas budi terasa sangat ironis bagi Isna, mengingat rahasia besar yang ia simpan mengenai kepemilikan rumah tersebut. Isna ingin berteriak dan mengungkap kebenaran, namun ia masih berusaha menjaga martabat suaminya di hadapan orang banyak. Donald terus menekan Isna agar kembali ke dapur dan membantu Mbak ia membereskan sisa catering. Ia tidak peduli meski Isna mengatakan bahwa ini adalah kehamilan yang rentan. Donald justru membandingkan Isna dengan istri rekan-rekannya yang menurutnya tetap aktif bekerja hingga hari persalinan. Standar yang diberikan Donald sangat tidak masuk akal, namun ia tetap memaksa istrinya untuk patuh. Ketidakpedulian Donald membuat Isna menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan suaminya sebagai pelindung. Donald telah memilih untuk menjadi anak yang berbakti secara buta kepada ibunya, mengabaikan kewajibannya sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengasihi istrinya, terutama di saat istrinya sedang mengandung buah hati mereka sendiri. Di tengah perdebatan dingin itu, Vina lewat sambil membawa gelas kosong dan sengaja menabrak bahu Isna. Vina kemudian mengadu kepada Donald bahwa Isna baru saja membentak ibunya di dapur tadi. Fitnah yang dilontarkan Vina langsung dipercayai oleh Donald tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu. Donald semakin murka dan mencengkeram lengan Isna lebih kuat, menyuruhnya untuk segera meminta maaf kepada Ibu Harbani. Isna merasa dunia benar-benar tidak adil. Ia yang disakiti, ia yang difitnah, namun ia pula yang dipaksa untuk memohon ampun. Air mata Isna jatuh tanpa suara, membasahi pipinya yang pucat. Ia melihat sosok suaminya kini benar-benar telah menjadi orang lain yang sangat kejam dan tidak memiliki perasaan. Ibu Harbani yang melihat dari kejauhan segera menghampiri mereka. Bukannya meredakan ketegangan, beliau justru memanas-manasi Donald agar bersikap lebih tegas kepada istrinya. Ibu Harbani mengatakan bahwa jika istri tidak dididik dengan keras sejak awal, maka dia akan menginjak-injak kepala suaminya kelak. Provokasi itu membuat Donald semakin merasa benar dalam menindas Isna. Isna hanya bisa menunduk, membiarkan dirinya dihujani kata-kata kasar dari suami dan mertuanya di sudut lorong rumah. Ia merasa seperti tawanan di rumahnya sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut Donald dan Ibu Harbani adalah paku-paku yang mematikan semangat hidup Isna satu persatu. Tante Henny yang tidak sengaja mendengar percakapan itu merasa sangat geram. Beliau mencoba mendekat untuk menegur Donald, namun Ibu Harbani dengan cepat memotong jalan Tante Henny dan mengajaknya berbicara tentang hal lain, seolah sengaja menutupi tindakan semena-mena keluarganya. Tante Henny terpaksa menjauh, namun matanya tetap mengawasi Isna dengan penuh kekhawatiran. Isna menyadari bahwa orang-orang baik di sekitarnya pun sulit untuk menolong jika ia sendiri tidak berani mengambil sikap. Namun, kondisi fisiknya yang sedang lemah membuatnya sulit untuk berpikir jernih atau melakukan perlawanan saat ini. Isna merasa terjebak dalam lingkaran setan yang dibuat oleh keluarga Donald yang haus akan kekuasaan dan penghormatan semu. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ada, Isna terpaksa menuruti perintah Donald untuk kembali ke area belakang. Sepanjang jalan menuju dapur, ia harus melewati deretan tamu yang menatapnya dengan berbagai ekspresi, mulai dari kasihan hingga meremehkan. Isna merasa harga dirinya sudah hancur berkeping-keping, sama seperti piring keramik yang ia jatuhkan tadi. Ia berjalan perlahan, tangan kirinya terus mendekap perutnya yang masih terasa nyeri. Di dalam hatinya, sebuah api perlawanan mulai menyala kecil. Ia mulai menyadari bahwa kesabaran yang ia berikan selama ini tidak akan pernah dihargai oleh orang-orang yang berhati batu seperti mereka. Isna mulai memikirkan langkah apa yang harus ia ambil untuk mengakhiri penderitaan ini tanpa harus mengorbankan janin di rahimnya. Donald kembali ke tengah pesta, tertawa kembali seolah tidak terjadi drama apapun sebelumnya. Ia tidak menoleh sedikit pun untuk memastikan apakah Isna sampai ke dapur dengan selamat atau pingsan di tengah jalan. Keegoisan Donald sudah mencapai tahap yang tidak bisa dimaafkan. Sementara itu, Isna kembali berdiri di depan meja dapur yang penuh dengan kotoran sisa pesta. Ia melihat bayangannya di pantulan air wastafel, wajah seorang wanita yang lelah dan terluka. Isna menguatkan hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah terakhir kalinya ia membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang berhak berdiri tegak di rumah tersebut dan siapa yang sebenarnya hanya menumpang hidup.
Pesta ulang tahun di ruang tengah semakin mencapai puncaknya dengan alunan musik yang berdentum keras. Namun di area dapur belakang, Isna justru menghadapi kenyataan yang sangat kontras. Di hadapannya kini tersaji gunungan piring, gelas, dan peralatan masak berukuran besar yang permukaannya dipenuhi lemak sisa makanan. Mbak Iyam yang seharusnya membantu, kini dipaksa Ibu Harbani untuk terus berjaga di depan guna melayani kebutuhan tamu yang ingin menambah minuman. Isna berdiri sendirian di depan wastafel, menghirup aroma sisa makanan yang bercampur dengan bau sabun cuci piring yang menyengat. Rasa mual itu kembali menyerang, membuat ulu hatinya terasa seperti diremas-remas. Setiap kali ia mencoba menarik napas dalam, bau amis dari sisa hidangan laut membuatnya hampir muntah. Namun ia sekuat tenaga menahannya agar tidak memancing keributan baru. Kondisi dapur sangat panas dan pengap karena ventilasi yang kurang memadai untuk menangani aktivitas sebesar itu. Keringat mulai membasahi kebaya Isna, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tangannya yang sudah mulai keriput karena terlalu lama terendam air terus bergerak mekanis, menggosok noda-noda membandel pada piring keramik. Di saat ia sedang berjuang dengan rasa lelahnya, Vina masuk ke dapur dengan langkah kaki yang sengaja dihentak-hentakan. Adik iparnya itu tidak datang untuk membantu, melainkan membawa nampan besar berisi sisa-sisa makanan dari meja utama. Tanpa perasaan, Vina membuang tulang belulang dan sisa kuah langsung ke dalam wastafel tempat Isna sedang mencuci, sehingga air kotor itu menciprat ke wajah dan pakaian Isna. Vina tertawa kecil melihat ekspresi terkejut Isna yang baru saja terkena cipratan air kotor. Bukannya meminta maaf, Vina justru mulai mencaci Isna dengan kata-kata yang sangat merendahkan. Ia menyebut Isna sebagai wanita manja yang hanya tahu cara berdandan tapi tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dengan benar. Vina juga menuduh Isna sengaja berakting sakit agar mendapatkan perhatian dari Donald. Cacian itu dilontarkan dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar hingga ke lorong dekat ruang tamu. Vina merasa sangat puas bisa menindas kakaknya itu. Apalagi ia tahu bahwa Donald tidak akan pernah membela istrinya. Bagi Vina, Isna hanyalah saingan dalam memperebutkan perhatian dan materi di rumah tersebut. Meskipun kenyataannya Isnalah yang paling banyak berkorban. Isna hanya bisa terdiam mendengar segala hinaan itu. Meskipun dadanya terasa sesak karena menahan amarah yang membuncah. Ia mencoba fokus pada piring-piring kotor di depannya, berharap Vina segera pergi dan meninggalkannya dalam ketenangan yang semu. Namun, Vina justru semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengkritik cara Isna mencuci, menyebutkan bahwa piring-piring itu masih terasa berminyak dan kotor. Vina bahkan dengan sengaja mengambil satu gelas yang sudah bersih, lalu menjatuhkannya ke lantai hingga pecah tepat di dekat kaki telanjang Isna. Serpihan kaca itu nyaris melukai punggung kaki Isna, namun Vina hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan menyuruh Isna untuk segera membersihkan pecahan tersebut sebelum ada tamu yang melihat. Kekejaman Vina seolah tidak memiliki batas. Ia terus berdiri di sana, mengawasi setiap gerak-gerik Isna sambil terus melontarkan komentar negatif tentang kehamilan Isna. Vina mengatakan bahwa di zaman dahulu, wanita hamil tetap bekerja keras di ladang tanpa banyak mengeluh. Sangat berbeda dengan Isna yang menurutnya baru hamil muda saja sudah bertingkah seperti ratu. Isna merasa setiap kata yang diucapkan Vina seperti sembilu yang menyayat hatinya. Isna teringat betapa ia sering memberikan hadiah-hadiah mewah kepada Vina di awal pernikahannya. Namun kini kebaikan itu dibalas dengan kebencian dan penghinaan yang luar biasa. Ketulusan Isna selama ini ternyata dianggap sebagai kelemahan oleh keluarga Donald yang licik. Mbak Iyam sempat masuk ke dapur untuk mengambil lap bersih dan melihat Isna yang sedang memunguti pecahan gelas dengan tangan gemetar. Mbak Iyam ingin sekali membantu, namun tatapan tajam Vina membuatnya takut dan terpaksa segera keluar lagi. Isna merasa sangat terisolasi. Di rumah yang begitu besar dan megah ini, tidak ada satupun tempat yang aman baginya untuk sekadar bernapas lega. Ia harus menghadapi dua wanita yang penuh kebencian, Ibu Harbani dan Vina, serta seorang suami yang memilih untuk buta dan tuli terhadap penderitaannya. Isna merasa fisiknya benar-benar sudah mencapai titik nadir. Namun ia belum diperbolehkan untuk berhenti bekerja sampai piring terakhir selesai dibersihkan. Setiap piring yang dicuci Isna terasa seperti beban yang menghimpit pundaknya. Kakinya yang membengkak mulai terasa mati rasa, dan pinggangnya terasa seperti akan patah. Namun, pikiran Isna terbang jauh ke masa lalu,
saat ayahnya masih hidup dan memperlakukannya seperti putri sejati. Ayahnya membangun rumah ini dengan penuh kasih sayang, berniat menjadikannya tempat perlindungan bagi Isna selamanya. Kenangan tentang ayahnya itulah yang memberikan sedikit kekuatan tambahan bagi Isna untuk tetap berdiri tegak. Ia tidak ingin menghancurkan apa yang telah dibangun ayahnya dengan cara menyerah begitu saja di tangan orang-orang jahat ini. Isna bertekad untuk tetap bertahan, setidaknya sampai ia memiliki bukti kuat untuk mengambil kembali haknya yang dirampas secara halus. Vina akhirnya pergi meninggalkan dapur setelah merasa bosan karena Isna tidak menanggapi provokasinya dengan kemarahan. Namun, sebelum pergi, ia sempat meludah di lantai dapur dan menyuruh Isna untuk mengepelnya sampai mengkilap. Kepergian Vina menyisakan keheningan yang menyakitkan di dapur. Isna kembali sendirian dengan gunungan piring yang seolah tidak pernah berkurang. Air matanya jatuh satu persatu, mengalir ke sela-sela busa sabun. Ia merasa sangat lelah secara lahir dan batin. Pesta di luar sana masih berlangsung dengan penuh gelak tawa. Sebuah perayaan yang dibangun di atas keringat dan air mata seorang wanita hamil yang sedang berjuang mempertahankan martabatnya sendirian. Malam semakin larut, dan tumpukan piring akhirnya mulai menipis. Isna menggosok tangannya yang sudah mulai memutih dan keriput akibat terlalu lama terendam air. Ia melihat ke arah pintu dapur, berharap Donald akan muncul dengan membawa sedikit rasa sesal. Namun, yang terdengar hanyalah suara tawa Donald yang bersahut sapa dengan tamu-tamu terhormatnya. Isna menyadari bahwa ia tidak boleh lagi berharap pada suaminya itu. Ia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar dari lubang penderitaan ini. Isna mengambil selembar kain lap kotor untuk membersihkan meja yang dipenuhi sisa makanan, sambil terus berdoa agar janin di dalam rahimnya tetap kuat menghadapi badai emosi yang sedang melanda ibunya. Ketegangan di area dapur mencapai titik didih saat jarum jam menunjukkan angka 10 malam. Isna baru saja hendak menyandarkan punggungnya pada lemari es karena rasa nyeri di perutnya semakin tajam, seolah ada sesuatu yang menarik otot-otot rahimnya ke bawah. Wajahnya yang semula pucat kini mulai menguning, dan napasnya terdengar pendek-pendek. Namun, ketenangan singkat itu hancur saat langkah kaki Ibu Harbani terdengar mendekat dengan suara ketukan sepatu hak tinggi yang mengintimidasi. Beliau masuk ke dapur dengan wajah yang tidak menunjukkan kepuasan sedikit pun, meskipun ribuan piring sudah bersih mengkilap. Matanya justru tertuju pada Isna yang sedang memegang perutnya dengan kedua tangan gemetar. Sebuah pemandangan yang dianggap Ibu Harbani sebagai bentuk kemalasan yang disengaja. Ibu Harbani berdiri tepat di hadapan Isna dengan tangan bersedekap di dada, lalu melepaskan bentakan yang sangat keras hingga terdengar ke telinga beberapa tamu di dekat koridor. Beliau meneriaki Isna agar jangan menjadi wanita manja hanya karena sedang mengandung. Dengan nada yang sangat suwot dan penuh kebencian, Ibu Harbani mulai membandingkan penderitaan Isna dengan masa lalunya yang penuh perjuangan. Beliau berteriak bahwa dulu saat dirinya hamil 7 bulan, ia masih sanggup mendorong gerobak sayur keliling kampung untuk menghidupi keluarga tanpa pernah sekalipun mengeluh apalagi meminta istirahat di tengah pekerjaan. Bagi Ibu Harbani, rasa mual dan lemas yang dialami Isna hanyalah drama murahan untuk mendapatkan simpati dari suaminya dan menghindari kewajiban domestik. Cacian itu tidak berhenti di situ. Ibu Harbani terus menyudutkan Isna dengan kata-kata yang merendahkan mentalnya sebagai seorang ibu. Beliau menyebut bahwa jika sejak awal kehamilan saja Isna sudah lembek, maka anak yang dilahirkannya nanti akan menjadi beban bagi keluarga besar. Isna berusaha membela diri dengan suara parau, menjelaskan bahwa kondisi fisiknya memang sedang tidak stabil dan dokter menyarankannya untuk tidak terlalu lelah. Namun, mendengar kata dokter, Ibu Harbani justru semakin meledak. Beliau menganggap saran medis tersebut sebagai omong kosong orang kota yang tidak punya daya tahan fisik. Ibu Harbani menuntut Isna untuk segera menyelesaikan sisa pembersihan lantai dapur yang masih sedikit basah akibat cipratan air cucian piring tadi. Isna merasa dunianya seolah berputar lebih cepat. Tekanan suara Ibu Harbani yang tinggi membuat telinganya berdenging. Di tengah makian itu, rasa mual yang sedari tadi ditahannya tiba-tiba tidak bisa lagi dikendalikan. Isna membungkuk dan muntah tepat di depan kaki Ibu Harbani, mengenai sebagian kecil sepatu mahalnya. Hal ini bukannya memancing rasa iba, justru membuat kemarahan mertuanya berada di puncaknya. Sebuah tamparan mendarat di pipi Isna, meninggalkan bekas kemerahan yang kontras dengan kulitnya yang putih pucat.
Ibu Harbani berteriak memanggil Donald agar melihat betapa kurang ajarnya istrinya itu karena berani mengotori momen bahagianya dengan cara yang sangat menjijikan. Donald datang dengan langkah terburu-buru. Namun bukannya menolong Isna yang tersungkur di lantai dapur sambil memegangi perut. Ia justru menatap Isna dengan jijik. Donald merasa malu karena suara ibunya yang berteriak pasti sudah menjadi tontonan para tamu yang masih tersisa. Donald tidak bertanya sedikit pun tentang kondisi janin di rahim Isna, melainkan langsung menyuruh Isna untuk membersihkan muntahan itu sendiri dan meminta maaf bersimpuh di kaki ibunya. Isna menatap suaminya dengan pandangan tidak percaya. Air matanya mengalir deras, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi karena kenyataan bahwa pria yang berjanji melindunginya di depan penghulu kini justru menjadi orang yang paling kejam dalam menghakiminya. Vina yang berdiri di belakang ibunya tampak tersenyum puas melihat penderitaan Isna. Ia sesekali memprovokasi dengan berbisik bahwa Isna sengaja muntah agar tidak disuruh mengepel lantai. Ibu Harbani semakin tersulut dan terus mengulang-ulang kalimat bahwa Isna adalah menantu yang tidak tahu diri, karena sudah diberikan tempat tinggal mewah tapi malah berkelakuan seperti pembangkang. Isna merasakan kram di perutnya semakin menjadi-jadi, dibarengi dengan rasa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga ke jantungnya. Ia merasa seolah-olah martabatnya telah dikuliti habis di depan keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya. Suasana dapur yang panas kini terasa sangat mencekam. Isna memaksakan diri untuk bangun dengan tangan yang masih gemetar hebat. Ia melihat Mbak Iam yang berdiri di kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Namun Art itu tidak berani mendekat karena takut dipecat oleh Ibu Harbani. Isna menyadari bahwa di rumah ini, kekuasaan Ibu Harbani benar-benar mutlak dan tidak ada ruang bagi kemanusiaan. Setiap kata, "jangan manja," yang diucapkan mertuanya terasa seperti cambukan yang menyadarkan Isna bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya dihancurkan lebih dalam. Ia mulai mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang masih tersisa di dasar hatinya yang paling dalam. Ibu Harbani terus mengoceh tentang betapa beruntungnya Isna bisa masuk ke keluarga mereka. Seolah-olah keluarga Donald adalah bangsawan yang memberikan anugerah besar kepada Isna. Isna yang tadinya hanya menunduk, perlahan mulai mengangkat wajahnya meski matanya masih sembab. Ia melihat sekeliling dapur yang merupakan bagian dari rumah warisan ayahnya. Ironi yang luar biasa terjadi di sini. Pemilik asli rumah diperlakukan lebih rendah daripada pelayan, sementara orang yang menumpang justru bertingkah seperti raja yang zalim. Isna menarik napas panjang, mencoba menstabilkan emosinya agar tidak pingsan saat itu juga di depan orang-orang berhati batu ini. Pesta di luar sana mungkin sudah hampir berakhir. Namun badai di dalam hati Isna baru saja dimulai. Ia tidak lagi membalas makian Ibu Harbani dengan kata-kata lemas atau permintaan maaf. Isna memilih diam 1000 bahasa. Sebuah keheningan yang penuh dengan rencana dan ketegasan yang baru tumbuh. Ia membiarkan Ibu Harbani dan Donald merasa menang untuk saat ini, tanpa mereka sadari bahwa kesabaran Isna telah mencapai titik batas akhirnya. Isna mulai membersihkan lantai dengan sisa tenaganya, namun dalam setiap gerakan tangannya, terselip sumpah bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan orang-orang ini menghina dirinya dan calon anaknya di rumah miliknya sendiri. Suasana di ruang tengah yang semula penuh tawa mendadak berubah menjadi sunyi yang mencekam saat Isna dipaksa keluar dari dapur oleh Donald. Dengan kasar, Donald mencengkeram lengan Isna yang masih gemetar, membawanya ke tengah ruangan tempat beberapa tamu kehormatan dan kerabat jauh masih berkumpul menikmati hidangan penutup. Ibu Harbani berjalan di depan dengan dagu terangkat. Wajahnya memancarkan amarah yang dibuat-buat agar mendapatkan simpati dari orang-orang yang melihat. Di hadapan para tamu, Ibu Harbani mulai melancarkan narasi bahwa Isna adalah menantu yang tidak tahu berterima kasih dan telah berperilaku kasar di dapur. Beliau mengeluhkan betapa hancur perasaannya sebagai orang tua yang di hari ulang tahunnya justru diperlakukan tidak sopan oleh istri anaknya sendiri. Isna berdiri mematung di tengah sorotan mata yang menghakimi. Rambutnya sedikit acak-acakan, wajahnya pucat, dan kebanyakannya sedikit basah terkena cipratan air cucian piring. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang sedang disidang di pengadilan publik tanpa pengacara. Donald, bukannya membela istrinya yang sedang mengandung, justru berdiri di samping ibunya dengan raut wajah penuh kekecewaan yang dipaksakan. Donald mengatakan di depan semua orang bahwa ia merasa malu memiliki istri yang tidak bisa menjaga emosi dan tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua.
Donald menuntut agar Isna segera bersujud di kaki Ibu Harbani untuk memohon ampun atas kesalahan yang bahkan tidak Isna lakukan sepenuhnya. Pengkhianatan Donald di depan publik ini menjadi luka paling dalam yang pernah dirasakan Isna selama masa pernikahan mereka. Para tamu mulai saling berbisik, beberapa menatap Isna dengan pandangan meremehkan, terhasut oleh drama yang diciptakan Ibu Harbani. Vina yang berdiri di sudut ruangan menambah panas suasana dengan mengatakan bahwa Isna selama ini memang memiliki tabiat buruk dan sering melawan perintah ibu mereka. Fitnah itu menyebar cepat di antara kerabat yang hadir, membuat citra Isna jatuh ke titik terendah. Isna merasakan perutnya semakin melilit, bukan hanya karena kondisi fisiknya, tetapi karena rasa sesak di dada melihat orang-orang yang selama ini ia jamu dengan baik kini justru ikut menghakiminya tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Isna merasa harga dirinya benar-benar telah diinjak-injak hingga hancur berkeping-keping di lantai rumahnya sendiri. Donald semakin menekan Isna dengan ancaman yang sangat menyakitkan. Ia mengatakan bahwa jika Isna tidak mau tunduk dan menuruti perintah ibunya, maka Isna tidak pantas lagi berada di rumah mewah itu. Donald mengancam akan mengusir Isna malam itu juga jika ia tetap mempertahankan keangkuhannya untuk tidak meminta maaf. Kalimat pengusiran itu terdengar sangat berani keluar dari mulut Donald, seorang suami yang selama ini hanya mengandalkan fasilitas dan kenyamanan yang diberikan oleh keluarga Isna tanpa ia sadari. Isna menatap mata Donald, mencari setitik rasa sayang yang tersisa, namun yang ia temukan hanyalah kekosongan dan ambisi untuk memuaskan ego sang ibu. Donald benar-benar telah buta oleh pengaruh buruk lingkungannya sendiri. Tante Henny yang masih berada di ruangan itu merasa tidak tahan lagi melihat ketidakadilan tersebut. Beliau mencoba bersuara untuk membela Isna, namun Ibu Harbani dengan cepat memotongnya dan mengatakan bahwa ini adalah urusan internal keluarga mereka. Tante Henny terpaksa bungkam karena tidak ingin mempermalukan Isna lebih jauh di depan umum, namun matanya memberikan isyarat penguatan kepada Isna. Isna menyadari bahwa bantuan dari luar tidak akan cukup jika ia tidak mengambil tindakan tegas dari dalam. Kehadiran para tamu yang tadinya ia anggap sebagai penghormatan bagi mertuanya, kini ia sadari hanyalah saksi atas kebiadaban keluarga Donald terhadap dirinya. Di tengah tekanan yang luar biasa itu, Isna tiba-tiba merasa sebuah ketenangan yang aneh menyelimuti hatinya. Air matanya berhenti mengalir. Rasa takut yang selama ini menghantuinya perlahan berganti menjadi keberanian yang dingin. Ia melihat bagaimana Ibu Harbani tersenyum penuh kemenangan menanti dirinya bersujud, dan bagaimana Donald menatapnya dengan penuh ancaman. Isna menyadari bahwa pengorbanannya selama ini untuk menjaga perasaan Donald dan nama baik keluarga adalah sebuah kesalahan besar. Orang-orang di depannya ini tidak berhak mendapatkan setetes pun rasa hormat atau baktinya lagi. Isna menarik napas panjang, menegakkan punggungnya yang pegal, dan menatap mereka satu persatu dengan pandangan yang tidak lagi menunjukkan kelemahan. Ibu Harbani yang merasa Isna terlalu lama terdiam mulai membentak lagi, menyuruh Isna cepat bergerak sebelum kesabarannya habis. Beliau berteriak bahwa rumah ini adalah tempat yang suci dan tidak boleh dikotori oleh menantu yang pembangkang. Isna hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat Ibu Harbani sedikit mengernyitkan dahi karena merasa aneh. Isna tidak melakukan apa yang mereka perintahkan. Ia tidak bersujud, ia tidak menangis lagi, dan ia tidak memohon ampun. Tindakan Isna yang tetap berdiri tegak membuat Donald merasa otoritasnya sebagai suami tertantang di depan para koleganya. Donald bersiap untuk melontarkan makian lebih keras, namun Isna mengangkat satu tangannya, memberi isyarat agar Donald diam. Keheningan mendadak melanda ruangan itu saat Isna berbicara dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga. Ia mengatakan bahwa ia telah melakukan semua kewajibannya sebagai menantu dan istri dengan sangat baik, bahkan melampaui batas kemampuannya sebagai wanita hamil. Isna juga menyatakan bahwa ia tidak memiliki alasan apapun untuk meminta maaf atas hal yang bukan kesalahannya. Pernyataan tegas Isna di depan umum ini mengejutkan semua orang, termasuk Ibu Harbani yang selama ini menganggap Isna adalah sosok yang penurut dan lemah. Suasana pesta yang seharusnya meriah kini benar-benar mendingin, menyisakan ketegangan yang sangat pekat di antara mereka semua. Donald yang merasa sangat dipermalukan oleh jawaban Isna kembali mengancam akan menyeret Isna keluar dari pintu depan saat itu juga. Ia berteriak bahwa Isna tidak memiliki hak apapun di rumah ini jika tidak bisa menghormati ibunya.
Mendengar ancaman pengusiran untuk kedua kalinya, Isna justru merasa ingin tertawa pahit. Ia menatap Donald dengan tatapan kasihan, seolah sedang melihat orang malang yang tidak tahu bahwa dirinya sedang berada di ujung jurang. Isna tidak membalas ancaman itu dengan kata-kata kasar. Ia hanya berbalik secara perlahan dan berjalan menuju kamarnya tanpa mempedulikan teriakan Ibu Harbani yang terus memanggilnya sebagai pengecut. Di dalam hati, Isna tahu bahwa waktu untuk berpura-pura sudah berakhir sepenuhnya. Langkah kaki Isna terasa sangat berat saat ia menaiki anak tangga menuju lantai 2, sementara di bawah sana, suara makian Ibu Harbani dan geraman Donald masih terdengar bersahut sapa. Isna masuk ke dalam kamar dan segera mengunci pintu rapat-rapat. Ia bersandar di balik pintu kayu yang tebal itu, membiarkan tubuhnya merosot hingga terduduk di lantai. Napasnya terengah-engah, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi karena guncangan batin yang luar biasa. Di dalam kesunyian kamar yang dingin, Isna memegangi perutnya. Ia merasa bersalah kepada janin di rahimnya karena harus merasakan stres yang begitu hebat. Namun, di saat yang sama, ia merasa sebuah kekuatan baru tumbuh dari rasa sakit itu. Ia tidak boleh lagi menangis. Air matanya sudah terlalu mahal untuk dibuang demi orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Isna bangkit dan berjalan menuju sudut kamar, tepat ke arah sebuah lemari jati kuno yang selalu ia jaga kebersihannya. Di pojok paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kain jarik peninggalan almarhumah ibunya, terdapat sebuah tas kulit kecil berwarna hitam yang terkunci rapat. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Isna mengambil kunci kecil dari kalung yang selama ini ia sembunyikan di balik pakaiannya. Tas itu adalah wasiat terakhir dari almarhum ayahnya, seorang pengusaha properti yang sangat menyayangi Isna. Ayahnya memberikan tas ini tepat 1 minggu sebelum wafat, dengan sebuah pesan yang sangat jelas. Jangan pernah membukanya kecuali jika Isna merasa sudah tidak ada lagi tempat untuk bersandar di dunia ini selain pada dirinya sendiri. Di dalam tas itu, terdapat sebuah map logam yang berisi dokumen-dokumen penting. Isna mengeluarkan isinya satu persatu. Ada sertifikat hak milik tanah dan bangunan atas nama ayahnya yang telah dibalik-namakan kepada Isna, surat wasiat yang sah, serta rekaman bukti pelunasan seluruh sengketa lahan rumah tersebut. Isna menatap nama yang tertera di sertifikat itu dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya sengaja merahasiakan status kepemilikan ini dari keluarga Donald sejak awal pernikahan, karena beliau ingin Isna menguji ketulusan cinta suaminya. Ayahnya ingin tahu apakah Donald mencintai Isna karena pribadinya atau karena harta yang dimilikinya. Kini, bukti itu sudah terjawab dengan cara yang sangat menyakitkan. Donald dan keluarganya telah gagal total dalam ujian ketulusan tersebut. Isna juga menemukan sebuah foto kecil ayahnya yang sedang tersenyum lebar. Ia memeluk foto itu dengan erat, merasakan kerinduan yang sangat dalam. Ia teringat bagaimana ayahnya bekerja keras membangun rumah mewah ini dengan tujuan agar Isna memiliki tempat berteduh yang aman hingga masa tua. Selama 5 tahun pernikahan, Isna membiarkan Ibu Harbani bertindak seolah-olah dialah pemilik rumah ini demi menjaga perasaan Donald. Isna bahkan rela dibilang menantu yang hanya menumpang karena ia pikir kebahagiaan rumah tangga jauh lebih penting daripada status kepemilikan aset. Namun, kebaikan hatinya justru disalahartikan sebagai kelemahan. Ibu Harbani dan Vina telah menginjak-injak warisan ayahnya dengan kesombongan yang membabi buta. Dari luar kamar, terdengar suara gedoran pintu yang sangat keras. Itu adalah Donald. Suaminya itu berteriak menyuruh Isna keluar dan segera meminta maaf jika tidak ingin tas bajunya dilempar keluar rumah. Donald benar-benar berpikir bahwa dia memiliki kuasa untuk mengusir Isna dari tempat itu. Mendengar teriakan suaminya, Isna justru merasa tenang. Ketakutan yang selama ini menghimpitnya kini telah lenyap sama sekali, berganti dengan tekad yang sekeras baja. Ia memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam map. Namun ia tidak lagi menyembunyikannya di pojok lemari. Ia memegang map tersebut dengan erat di dadanya, bersiap untuk menghadapi badai yang akan ia ciptakan sendiri demi martabatnya. Isna sempat bercermin sejenak. Ia melihat wajahnya yang sembab, namun matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia membenarkan letak kebayanya dan menghapus sisa air mata di pipinya. Isna menyadari bahwa momen ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia bukan lagi Isna yang lemah dan penurut,
melainkan Isna sang pemilik sah dari setiap jengkal tanah yang diinjak oleh keluarga mertuanya yang zalim. Ia teringat betapa sombongnya Ibu Harbani menceritakan masa lalunya yang susah sebagai cara untuk menindas Isna. Kini, Isna akan menunjukkan kepada mereka bahwa roda kehidupan bisa berputar lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Sebelum keluar kamar, Isna sempat mengambil ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Pak Sigit, pengacara kepercayaan ayahnya yang selama ini mengurus segala urusan hukum keluarga mereka. Ia meminta Pak Sigit untuk datang segera ke rumah dengan membawa asisten dan bukti-bukti pendukung lainnya. Isna tahu bahwa ia membutuhkan perlindungan hukum yang kuat karena keluarga Donald pasti akan mencoba melawan dengan segala cara. Setelah mengirim pesan tersebut, Isna menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang ada di dalam jiwanya. Ia tidak akan membiarkan ayahnya kecewa melihat putrinya diperlakukan seperti pelayan di rumahnya sendiri. Gedoran di pintu semakin brutal, dibarengi dengan suara Vina yang ikut menghina dari luar, menyebut Isna sebagai pengecut yang hanya berani bersembunyi di balik pintu terkunci. Isna berjalan menuju pintu dengan langkah yang pasti. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman genderang perang yang siap ditabuh. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana reaksi tamu di bawah nanti. Fokus utamanya adalah membersihkan rumah ini dari orang-orang yang telah mengotori arti sebuah keluarga. Isna memegang gagang pintu, merasakan dinginnya logam tersebut, lalu membukanya dengan sentakan yang kuat hingga membuat Donald yang sedang bersandar di pintu hampir terjatuh. Donald tampak terkejut melihat tatapan mata Isna yang begitu tajam dan berwibawa. Namun, karena rasa malu yang sudah menguasai kepalanya, Donald kembali membentak dan menanyakan apa yang sedang Isna pegang. Isna tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya melewati Donald begitu saja, berjalan menuju balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke ruang tengah tempat Ibu Harbani masih berdiri angkuh di depan para tamunya. Dari atas sana, Isna melihat betapa kecilnya orang-orang yang selama ini mencoba meruntuhkan mentalnya. Dengan map logam di tangannya, Isna bersiap untuk menjatuhkan bom waktu yang akan menghancurkan seluruh kecongkakan keluarga suaminya selamanya. Langkah kaki Isna yang mantap saat menuruni anak tangga membuat suasana di ruang tengah mendadak hening. Para tamu yang tadi sibuk berbisik kini terpaku melihat sosok Isna yang berjalan dengan kepala tegak. Sangat berbeda dengan sosok menantu lemas yang mereka lihat di dapur beberapa saat lalu. Donald dan Vina mengikuti dari belakang dengan wajah penuh amarah, mengira Isna akhirnya menyerah dan akan bersujud meminta maaf di hadapan Ibu Harbani. Di tengah ruangan, Ibu Harbani sudah berdiri dengan tangan bersedekap, menanti dengan senyum kemenangan yang sangat sinis. Beliau sudah menyiapkan kalimat-kalimat penghinaan tambahan untuk menyambut kekalahan Isna di depan para undangan yang masih tersisa. Isna berhenti tepat di depan meja utama yang di atasnya masih terdapat sisa kue ulang tahun ke-60 yang mewah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meletakkan map logam yang dibawanya dengan suara dentuman yang cukup keras ke atas meja. Ibu Harbani mengernyitkan dahi, menatap map itu dengan pandangan meremehkan, mengira itu hanyalah surat kesehatan atau dokumen kehamilan Isna yang tidak penting. Namun, saat Isna membuka map tersebut dan mengeluarkan selembar sertifikat tanah asli dengan logo Garuda emas yang berkilau di bawah lampu kristal, raut wajah Ibu Harbani perlahan berubah. Isna membentangkan dokumen itu lebar-lebar di atas meja, tepat di hadapan mata mertuanya dan para tamu yang mulai mendekat karena penasaran. Nama yang tertera di kolom pemilik pada sertifikat tersebut bukanlah nama almarhum suami Ibu Harbani, bukan pula nama Donald, melainkan nama almarhum ayah kandung Isna yang telah diwariskan sepenuhnya kepada Isna sebagai anak tunggal. Keheningan yang menyiksa melanda ruangan itu selama beberapa detik. Ibu Harbani tampak gemetar. Ia mencoba meraih dokumen itu untuk memastikan penglihatannya, namun Isna dengan cepat menahannya. Isna mulai berbicara dengan suara yang sangat tenang namun bergema ke seluruh penjuru ruangan. Ia menjelaskan bahwa selama 5 tahun ini ia memilih diam dan membiarkan Ibu Harbani merasa sebagai nyonya rumah hanya demi menghormati status Donald sebagai suami. Namun pengabdiannya justru dibalas dengan perlakuan yang lebih rendah dari pelayan. Donald yang berdiri di samping ibunya tampak pucat pasi seolah seluruh darah di tubuhnya mendadak surut. Ia mencoba merebut sertifikat itu sambil berteriak bahwa itu pasti palsu atau hasil rekayasa Isna. Namun, Isna tidak gentar sedikit pun. Ia mengeluarkan dokumen pendukung lainnya,
termasuk akta jual beli dan bukti pembayaran pajak yang semuanya atas nama keluarganya. Isna mengingatkan Donald bahwa sejak awal pernikahan, keluarganya lah yang memfasilitasi tempat tinggal ini agar Donald bisa menabung dan membangun karir. Namun kenyataannya Donald justru menggunakan kesempatan itu untuk memanjakan ibu dan adiknya dengan hasil keringat keluarga Isna sambil terus menindas Isna secara batin. Para tamu yang hadir, termasuk kolega bisnis Donald, mulai menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Beberapa dari mereka menatap Ibu Harbani dengan pandangan yang kini penuh dengan cibiran. Ternyata, kemewahan yang selama ini dipamerkan oleh Ibu Harbani hanyalah topeng belaka. Mereka kini menyadari bahwa wanita yang tadi mereka puji-puji karena ketegasannya sebenarnya hanyalah seorang penumpang yang tidak tahu diri di rumah menantunya sendiri. Ibu Harbani yang merasa harga dirinya runtuh di depan publik mencoba melakukan pembelaan dengan berteriak bahwa rumah ini adalah milik anaknya karena Donald adalah kepala keluarga. Namun alasan itu terdengar sangat bodoh di telinga siapapun yang mengerti hukum. Vina yang tadi sangat vokal menghina Isna kini hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah merah padam karena malu. Ia menyadari bahwa segala fasilitas mewah yang ia nikmati selama ini, mulai dari kamar yang luas hingga gaya hidupnya, semuanya bergantung pada kemurahan hati Isna yang baru saja ia caci maki. Isna menoleh ke arah Vina dan memberikan tatapan dingin yang membuat adik iparnya itu langsung menundukkan kepala. Tidak ada lagi tawa mengejek atau kata-kata "jangan manja" yang keluar dari mulut mereka. Ruangan itu kini dipenuhi dengan rasa malu yang luar biasa dari pihak keluarga Donald, sementara Isna berdiri sebagai pemenang yang sah. Tante Henny yang melihat momen itu tidak bisa menahan senyum puasnya. Beliau mendekati Isna dan merangkul pundaknya, memberikan dukungan moral yang selama ini Isna butuhkan. Tante Henny berkata dengan suara cukup keras agar terdengar oleh semua orang bahwa kebenaran memang selalu menemukan jalannya sendiri. Ibu Harbani mencoba membalas dengan kata-kata kasar terakhir, namun suaranya bergetar hebat. Beliau menyadari bahwa posisinya kini sangat terancam. Kekuasaan yang selama ini ia agung-agungkan ternyata berdiri di atas tanah milik orang lain yang ia sakiti setiap hari. Isna kembali memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam map dengan gerakan yang sangat anggun. Ia menatap Donald yang masih terpaku lemas di tempatnya berdiri. Isna tidak lagi merasakan kemarahan yang meluap-luap, melainkan hanya rasa hambar dan iba melihat pria yang pernah ia cintai kini tampak begitu kerdil. Skakmat yang dilakukan Isna di tengah pesta ulang tahun itu bukan sekadar tentang harta, melainkan tentang pengembalian kehormatan yang selama ini dirampas darinya. Isna telah menunjukkan bahwa kesabaran ada batasnya, dan ketika batas itu dilalui, ia mampu meruntuhkan istana pasir yang dibangun keluarga Donald dengan satu gerakan tenang. Pesta yang semula direncanakan untuk merayakan usia ke-60 Ibu Harbani kini resmi berubah menjadi malam pengungkapan kebenaran yang memilukan bagi keluarga tersebut. Isna berdiri dengan tegak, mengabaikan tatapan memohon yang mulai terpancar dari mata Donald. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjuangannya untuk membersihkan hidupnya dari pengaruh buruk mereka. Dengan map logam yang tetap ia dekap erat, Isna memberikan isyarat kepada para tamu bahwa acara telah selesai. Keberanian Isna malam itu menjadi buah bibir yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di sana. Sebuah akhir dari penghinaan panjang yang ia terima selama ini. Ibu Harbani tertawa sumbang. Sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa malu yang menjalar hingga ke tulang. Beliau mencoba merebut map dari tangan Isna sambil berteriak histeris bahwa semua dokumen itu adalah palsu yang dibuat untuk menjatuhkan mentalnya di hari ulang tahunnya. Dengan wajah yang memerah dan urat leher yang menegang, Ibu Harbani menuduh Isna telah melakukan penipuan besar dan mengancam akan melaporkan menantunya itu ke polisi. Namun, Isna tidak bergeming sedikit pun. Ia justru mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video yang langsung disambungkan ke layar televisi besar di ruang tengah melalui sambungan nirkabel. Detik berikutnya, wajah Pak Sigit, pengacara senior yang sangat disegani, muncul di layar dengan latar belakang tumpukan buku hukum di kantornya. Pak Sigit menyapa seluruh orang di ruangan itu dengan nada bicara yang sangat profesional dan berwibawa. Beliau menjelaskan secara terperinci sejarah kepemilikan rumah tersebut, lengkap dengan nomor registrasi sertifikat yang bisa dicek secara daring saat itu juga. Beliau juga menegaskan bahwa seluruh aset tersebut adalah harta bawaan Isna yang didapat dari warisan sah almarhum ayahnya,
sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan harta gonogini atau kepemilikan keluarga Donald. Penjelasan hukum yang sangat gamblang dari seorang ahli hukum ternama membuat Ibu Harbani bungkam seketika. Tubuhnya yang tadi tegak menantang perlahan mulai merosot. Ia terpaksa berpegangan pada tepian meja agar tidak jatuh terjembab ke lantai. Donald mencoba mendekati Isna dengan wajah memohon. Suaranya yang tadi menggelegar kini berubah menjadi bisikan parau yang memuakan. Ia mencoba merayu Isna dengan membawa-bawa nama anak dalam kandungan, berharap Isna akan luluh dan membatalkan pengungkapan status rumah ini. Donald mengatakan bahwa mereka bisa membicarakan hal ini di kamar secara baik-baik tanpa harus mempermalukan keluarga di depan tamu. Namun, Isna menarik tangannya dengan kasar saat Donald mencoba menyentuhnya. Isna menegaskan bahwa perlakuan Donald dan keluarganya selama ini jauh lebih memalukan daripada pengungkapan kebenaran ini. Isna mengingatkan bagaimana Donald diam saja saat ia dihina, dicaci, bahkan ditampar oleh Ibu Harbani hanya karena urusan piring kotor. Vina yang tadinya selalu memiliki jawaban pedas kini hanya bisa menangis sesenggukan di kursi sudut. Kesombongannya runtuh saat menyadari bahwa seluruh gaya hidup mewahnya selama ini hanyalah pinjaman dari kakak ipar yang ia benci. Vina merasa dunia kiamat karena ia tahu persis bahwa tanpa fasilitas dari Isna, ia bukanlah siapa-siapa. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan selama ini hanya mengandalkan uang saku dari Donald yang sebenarnya berasal dari pengelolaan usaha milik keluarga Isna. Ketakutan akan kehilangan tempat tinggal mewah dan status sosial membuat Vina kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa menatap lantai dengan penuh penyesalan yang terlambat. Para tamu yang masih berada di ruangan itu mulai berpamitan satu persatu dengan suasana yang sangat canggung. Beberapa dari mereka menatap Ibu Harbani dengan tatapan sinis. Sebuah hukuman sosial yang sangat berat bagi wanita yang haus akan pujian seperti Ibu Harbani. Mereka yang tadi ikut menertawakan Isna kini merasa bersalah dan mencoba menghindar dari kontak mata dengan Isna. Ruangan mewah itu perlahan-lahan mulai kosong, menyisakan kesunyian yang mencekam di antara Isna dan keluarga suaminya. Lampu kristal yang indah seolah tidak lagi memberikan kehangatan, melainkan hanya menerangi reruntuhan harga diri keluarga Donald yang selama ini dibangun di atas kebohongan. Ibu Harbani mencoba menggunakan taktik terakhirnya dengan berpura-pura sesak napas dan memegangi dadanya, berharap Isna akan merasa iba dan membatalkan niatnya. Beliau merintih menyebut-nyebut bahwa jantungnya sakit karena tekanan batin yang diberikan Isna. Namun, Isna hanya menatapnya dengan tatapan datar tanpa emosi sedikit pun. Isna tahu betul bahwa itu hanyalah akting murahan yang sering digunakan mertuanya untuk memanipulasi keadaan. Isna justru menawarkan untuk memanggilkan ambulans jika memang mertuanya merasa sakit. Sebuah tawaran yang membuat Ibu Harbani seketika menghentikan rintihannya karena sadar bahwa Isna tidak lagi bisa dibodohi oleh drama kesehatan palsu tersebut. Donald berdiri di tengah ruangan dengan perasaan hancur. Ia menyadari bahwa egonya telah menghancurkan masa depan rumah tangganya sendiri. Ia menatap sertifikat di meja itu sebagai bukti bahwa selama ini ia hanyalah seorang pria yang menumpang hidup namun berlagak seperti penguasa. Kehancuran mental yang dialami Donald adalah balasan setimpal atas pengabaiannya terhadap Isna selama bertahun-tahun. Ia ingin memeluk Isna dan meminta maaf. Namun ia melihat ada sebuah tembok besar yang kini memisahkan mereka berdua. Tembok itu dibangun dari tumpukan luka dan air mata yang Isna simpan rapat-rapat, hingga akhirnya meledak malam ini. Isna mengambil kembali map logamnya dan menatap Ibu Harbani serta Donald secara bergantian. Ia menyatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi mereka untuk merasa memiliki rumah ini. Isna memberikan penegasan bahwa ia memiliki bukti rekaman atas segala intimidasi dan kekerasan fisik yang dilakukan Ibu Harbani terhadapnya, yang bisa ia gunakan untuk menyeret mereka ke jalur hukum jika mereka mencoba mempersulit proses selanjutnya. Ancaman hukum yang nyata dari Isna membuat Ibu Harbani tidak berani lagi mengeluarkan satu kata pun. Kesombongan yang selama ini menjadi jubah kebanggaan Ibu Harbani kini telah terlepas, menyisakan sosok wanita tua yang rapuh dan penuh ketakutan. Bak ia masuk ke ruang tengah dengan membawa segelas air putih untuk Isna. Ia memberikan dukungan melalui tatapan matanya yang tulus. Isna meminum air itu perlahan, merasakan kesegaran yang mengalir di tenggorokannya, seolah membasuh sisa-sisa kepahitan yang ia telan sepanjang pesta berlangsung. Isna berdiri tegak, mengelus perutnya, dan menatap ke arah pintu depan rumahnya yang besar. Ia menyadari bahwa rumah ini harus segera dibersihkan,
Bukan hanya dari sampah-sampah sisa pesta, melainkan dari orang-orang yang memiliki hati yang busuk. Runtuhnya kesombongan keluarga Donald adalah awal dari kemerdekaan bagi Isna dan calon anaknya. Suasana ruang tengah yang tadinya megah kini terasa seperti medan perang yang baru saja usai. Isna berdiri dengan sangat tenang di samping Pak Sigit yang baru saja tiba di rumah bersama dua orang asistennya yang berbadan tegap. Kehadiran pihak hukum secara fisik di ruangan itu membuat Ibu Harbani dan Donald tidak bisa lagi mengelak. Isna tidak ingin membuang waktu lebih lama dalam drama yang melelahkan. Dengan suara yang tegas namun tidak berteriak, Isna memberikan pengumuman bahwa ia memberikan waktu tepat 1 jam bagi Donald, Ibu Harbani, dan Vina untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka. Isna menyatakan bahwa hak huni mereka telah dicabut seketika karena pelanggaran berat terhadap perjanjian tinggal yang selama ini mereka tanda tangani tanpa mereka sadari secara detail di masa lalu. Ibu Harbani kembali mencoba melakukan aksi drama dengan jatuh terduduk di sofa sambil meraung-raung menyebut Isna sebagai anak durhaka. Beliau memohon kepada tetangga dan beberapa asisten rumah tangga yang mengintip agar kasihan melihat orang tua yang diusir di malam ulang tahunnya. Namun, Isna segera menyuruh Pak Sigit menunjukkan rekaman CCTV dapur dari jam sebelumnya, yang memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana Ibu Harbani menampar Isna yang sedang kesakitan. Rekaman itu diputar di layar televisi, membuat Ibu Harbani seketika bungkam 1000 bahasa. Tidak ada lagi ruang untuk simpati bagi seseorang yang terbukti melakukan kekerasan terhadap wanita hamil yang merupakan menantunya sendiri. Donald mencoba berlutut di kaki Isna. Air matanya mengalir deras membasahi lantai yang tadi Isna pel dengan susah payah. Ia memohon demi janin yang ada di rahim Isna, berjanji akan berubah dan akan membawa ibunya keluar dari rumah itu asalkan Isna tidak menceraikannya dan tidak mengusir mereka malam ini. Namun, hati Isna sudah sekeras batu karang. Ia menarik kakinya agar tidak disentuh oleh Donald. Isna mengingatkan Donald tentang kata-katanya tadi di depan tamu bahwa Isna adalah beban. Isna menjawab dengan sangat dingin bahwa sekarang Donald bebas dari beban itu, dan dipersilakan membawa beban yang sesungguhnya, yaitu ibunya sendiri, untuk pergi mencari tempat tinggal baru yang sesuai dengan kemampuan ekonomi Donald yang sebenarnya. Vina tampak panik luar biasa dan mulai berlari ke kamarnya untuk menyelamatkan barang-barang bermerek yang ia miliki. Namun, Pak Sigit dengan sigap mengingatkan bahwa hanya barang pribadi seperti pakaian yang boleh dibawa. Barang-barang mewah seperti tas, perhiasan, dan alat elektronik yang dibeli menggunakan uang perusahaan keluarga Isna atau uang saku yang bersumber dari aset Isna harus ditinggalkan sebagai kompensasi atas kerugian moral. Vina menjerit histeris mendengarnya. Namun asisten Pak Sigit tetap berjaga di depan pintu kamar untuk memastikan tidak ada aset rumah yang dibawa lari. Kekuasaan keluarga Donald yang dibangun dari hasil menumpang benar-benar runtuh, hingga ke akar-akarnya malam itu juga. 1 jam berlalu dengan penuh ketegangan. Ibu Harbani yang tadinya sombong kini tampak sangat kuyu. Ia terpaksa memasukkan pakaiannya ke dalam tas-tas kain, karena tidak memiliki banyak koper pribadi. Donald hanya bisa tertunduk lesu sambil memegang 1 koper besar. Ia tidak menyangka bahwa perayaan ulang tahun ibunya akan berakhir dengan kepindahan yang memalukan di tengah malam. Isna berdiri di dekat pintu depan, mengamati setiap langkah mereka dengan tatapan yang kosong. Ia tidak merasa senang melihat penderitaan mereka. Namun ia merasa lega karena beban yang menghimpit pundaknya selama 5 tahun terakhir akhirnya terangkat. Isna memastikan bahwa tidak ada satupun barang milik ayahnya yang terselip di antara bawaan mereka. Beberapa tetangga yang penasaran mulai keluar ke teras rumah mereka, melihat pemandangan yang tidak lazim di rumah mewah itu. Mereka melihat Donald dan keluarganya keluar dengan terburu-buru sambil membawa bungkusan-bungkusan tas yang tidak beraturan. Isna tidak sedikit pun berniat menyembunyikan pengusiran ini. Ia ingin semua orang tahu bahwa keadilan telah ditegakkan. Ibu Harbani sempat menoleh ke arah Isna dengan tatapan dendam. Namun saat melihat Pak Sigit memegang ponselnya yang siap menghubungi kepolisian, beliau segera mempercepat langkahnya menuju taksi yang sudah dipesan. Kesombongan yang selama ini beliau agungkan tentang mendorong gerobak sayur kini benar-benar menjadi kenyataan yang harus ia hadapi kembali. Karena ia tidak punya tempat tinggal tetap lagi. Donald menjadi orang terakhir yang berdiri di ambang pintu. Ia menatap Isna dengan tatapan yang sangat dalam, berharap ada keajaiban yang membuat Isna memanggilnya kembali. Namun,
Isna justru menyerahkan sebuah map kecil yang berisi surat gugatan cerai yang sudah ia tanda tangani sebelumnya. Isna mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir sejak Donald membiarkan ibunya menyiksa Isna. Donald menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Istri yang tulus, calon anak yang ia nantikan, dan fasilitas hidup mewah yang selama ini ia sia-siakan. Donald berjalan gontai mengikuti ibu dan adiknya masuk ke dalam taksi, meninggalkan gerbang rumah yang perlahan mulai tertutup rapat. Isna memerintahkan petugas keamanan untuk mengganti semua kunci gerbang dan kunci pintu utama malam itu juga. Ia tidak ingin ada satupun celah bagi mereka untuk kembali masuk dan membuat kekacauan. Setelah taksi itu menghilang di tikungan jalan, Isna menghela napas panjang yang sangat lega. Ia merasakan udara di sekitar rumah itu mendadak menjadi lebih bersih dan segar. Tidak ada lagi suara teriakan yang merendahkan, tidak ada lagi cacian yang menyayat hati, dan tidak ada lagi pengabdian yang sia-sia. Isna berbalik masuk ke dalam rumahnya, disambut oleh Mbak Iam yang langsung memeluknya dengan penuh haru karena keberanian majikannya tersebut. Malam itu, rumah mewah warisan ayah Isna kembali ke tangan pemilik aslinya dengan cara yang sangat dramatis. Pengusiran massal tersebut menjadi berita yang sangat cepat menyebar di lingkungan mereka. Namun Isna tidak peduli dengan gunjingan orang lain. Fokus utamanya kini hanyalah ketenangan batin dan kesehatan kandungannya. Ia berjalan menuju ruang makan, melihat meja yang sudah dibersihkan oleh Mbak Iam dari sisa-sisa pesta yang busuk. Isna duduk di sana sebentar, menikmati keheningan yang mahal harganya, sambil menyadari bahwa babak baru kehidupannya yang merdeka baru saja dimulai tanpa bayang-bayang keluarga mertua yang zalim. Keheningan yang luar biasa menyelimuti rumah besar itu setelah suara deru taksi yang membawa Donald dan keluarganya menghilang di kejauhan. Isna berdiri di ruang tamu yang kini terasa jauh lebih luas tanpa kehadiran orang-orang yang penuh energi negatif. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang masuk ke paru-parunya tidak lagi terasa sesak oleh intimidasi dan ketakutan. Di sampingnya, Pak Sigit dan timnya telah menyelesaikan proses pergantian kode akses dan kunci elektronik di seluruh penjuru rumah. Isna mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengacara setia ayahnya tersebut. Pak Sigit hanya mengangguk hormat, memberikan dukungan terakhir sebelum berpamitan pergi, meninggalkan Isna dengan otoritas penuh atas istana miliknya sendiri. Isna berjalan perlahan menuju ruang tengah, tempat di mana foto besar Ibu Harbani tadi sempat terpasang sebagai latar belakang pesta. Dengan bantuan Mbak Iam, Isna menurunkan bingkai foto tersebut. Di balik foto itu, Isna menemukan dinding yang masih bersih, dan ia meminta Mbak Iam untuk mengambilkan sebuah lukisan besar almarhum ayahnya yang selama ini disimpan di gudang atas perintah Donald. Saat wajah tersenyum ayahnya kembali terpasang di dinding utama, Isna merasa seolah-olah beban ribuan ton telah terangkat dari pundaknya. Ia mengelus figura kayu itu dengan lembut, berbisik lirih bahwa rumah ini telah kembali bersih dan suci dari kezaliman. Isna merasa kehadiran spiritual ayahnya memberikan perlindungan yang selama ini ia rindukan. Mbak Iam kemudian datang membawa nampan berisi teh hangat dan camilan sehat yang dipesan khusus melalui layanan pesan antar. Isna duduk di kursi jati favorit ayahnya. Kursi yang selama 5 tahun ini tidak boleh ia duduki karena Ibu Harbani mengklaim itu sebagai kursi khusus kepala keluarga. Kini, Isna duduk di sana dengan posisi paling nyaman, membiarkan tubuhnya rileks sepenuhnya. Ia menikmati setiap sesap tehnya dalam ketenangan yang sangat mahal. Tidak ada lagi suara teriakan yang menyuruhnya mencuci piring, tidak ada lagi sindiran tentang manja, dan tidak ada lagi tangan yang berani mendarat di pipinya. Kebebasan ini terasa sangat manis, meski ia harus melewati badai yang hebat untuk mendapatkannya. Ponsel Isna bergetar di atas meja, menampilkan puluhan pesan masuk dari Donald yang memohon ampun, serta pesan-pesan penuh makian dari Vina yang masih tidak terima dengan kenyataan. Isna menatap layar itu tanpa ekspresi sedikit pun. Dengan gerakan jari yang tenang, ia melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan sejak lama. Ia memblokir seluruh nomor telepon keluarga Donald, termasuk akun media sosial mereka. Isna tidak ingin memberikan celah sedikit pun bagi mereka untuk kembali mengusik ketenangannya. Baginya, mereka adalah masa lalu yang sudah selesai dibaca dan ditutup bukunya. Isna memutuskan untuk mengganti nomor teleponnya esok hari agar memulai hidup benar-benar dari lembaran yang putih bersih.
Malam semakin larut. Namun Isna tidak merasa takut meski rumah itu kini hanya dihuni oleh dirinya dan Mbak Iyam. Ia justru merasa sangat aman. Isna berjalan menuju kamar utamanya, kamar yang dulu sering diinvasi oleh Ibu Harbani untuk memeriksa kebersihan atau sekadar mengkritik perabotan yang Isna beli. Isna segera merombak tata letak kamar itu, membuang semua barang yang berhubungan dengan Donald ke dalam kotak besar untuk diserahkan ke panti asuhan atau dibuang. Ia ingin setiap sudut kamarnya hanya memancarkan identitas dirinya sendiri. Isna mengganti spray dengan warna favoritnya, menyalakan lilin aromaterapi yang menenangkan, dan menyiapkan diri untuk tidur yang paling nyenyak dalam 5 tahun terakhir. Sebelum memejamkan mata, Isna berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengelus perutnya yang mulai menonjol kecil, sebuah kehidupan baru yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Isna berjanji kepada calon anaknya bahwa ia akan menjadi ibu yang kuat dan mandiri. Anaknya tidak akan pernah melihat ibunya dihina atau diperlakukan seperti pelayan. Isna akan membesarkan anak itu dengan limpahan kasih sayang dan nilai-nilai harga diri yang tinggi, di dalam rumah yang penuh dengan kedamaian ini. Senyum tulus muncul di wajah Isna, sebuah senyuman yang bukan lagi untuk menyenangkan orang lain, melainkan sebuah bentuk syukur atas keberaniannya menyelamatkan dirinya sendiri. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan semburat warna jingga yang indah di balik tirai jendela kamar Isna. Isna terbangun dengan perasaan segar dan jiwa yang ringan. Ia berjalan menuju balkon, bukan untuk melihat kepergian siapapun, melainkan untuk menyambut matahari pagi yang menyinari taman rumahnya yang asri. Ia melihat Mbak Iyam sedang menyiram bunga dengan wajah yang juga tampak lebih bahagia. Isna menyadari bahwa kebahagiaan itu menular. Ketika ia memerdekakan dirinya, orang-orang di sekitarnya pun ikut merasakan dampaknya. Isna memejamkan mata sejenak, menghirup udara pagi yang dingin tanpa mual, seolah-olah alam semesta pun merayakan kemenangan moralnya. Isna telah menyiapkan rencana besar untuk masa depannya. Ia akan kembali mengelola perusahaan properti peninggalan ayahnya yang selama ini dikelola secara sembarangan oleh Donald. Isna memiliki kemampuan dan pendidikan yang mumpuni untuk itu. Namun selama ini ia diredam oleh tuntutan domestik yang tidak masuk akal. Sekarang, ia memiliki kendali penuh atas hidupnya, hartanya, dan masa depannya. Isna tidak lagi membutuhkan validasi dari keluarga suami yang tidak tahu berterima kasih. Ia adalah seorang wanita berdaulat yang telah berhasil mengambil kembali mahkota yang sempat dirampas darinya di rumahnya sendiri. Pagi itu, Isna duduk di teras depan dengan segelas susu kehamilan dan buku catatan kecil untuk merancang renovasi rumahnya. Ia ingin mengubah suasana rumah ini menjadi lebih modern dan cerah, menghilangkan setiap jejak kenangan suram yang pernah ditinggalkan oleh keluarga Donald. Isna melihat burung-burung berkicau di pohon mangga peninggalan ayahnya, sebuah simfoni alam yang menenangkan hati. Isna tersenyum kecil saat menyadari bahwa hidupnya baru saja dimulai kembali di usianya yang sekarang. Dengan kekuatan cinta untuk calon bayinya dan kehormatan ayahnya yang telah ia pulihkan, Isna siap melangkah menuju fajar baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang hakiki. Hikmah terdalam yang bisa kita petik dari kisah Isna adalah bahwa kesabaran seorang istri dan menantu bukanlah sebuah cek kosong yang bisa disalahgunakan untuk menindas harga dirinya. Keikhlasan untuk berbakti seharusnya bertemu dengan kasih sayang dan perlindungan yang setimpal, bukan justru dianggap sebagai kelemahan yang pantas diinjak-injak. Cerita ini mengingatkan kita semua bahwa menghormati orang tua adalah kewajiban, namun membiarkan diri dizalimi secara terus-menerus tanpa perlawanan adalah sebuah kekeliruan yang bisa menghancurkan masa depan kita dan anak-anak kita. Kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain, terutama di atas harta yang bukan haknya, hanyalah sebuah istana pasir yang akan runtuh ketika saat kebenaran datang menyapu. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang tahu diri saat menumpang di hidup orang lain dan menjadi pasangan yang berani berdiri tegak membela kebenaran di atas ego keluarga sekalipun. Bagi para audiens kalian, apakah menurut kalian tindakan Isna yang memberikan pelajaran telak di hari ulang tahun mertuanya adalah sebuah langkah yang adil? Ataukah kalian memiliki cara lain yang lebih elegan untuk menghadapi keluarga yang tidak tahu berterima kasih seperti Donald dan Ibu Harbani?